warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Nurma Wahidah, SSMA, dosen tetap bidang studi program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Video ini merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam bidang aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah Pemikiran Peradaban Islam sebagaimana keahlian saya, yakni dalam bidang sejarah peradaban Islam, dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS dengan kode mata kuliah UNAI 4405, khususnya untuk mahasiswa semester 4 program studi pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk memahami secara mendasar tentang sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Pada bagian sejarah peradaban Islam tercakup penjelasan-penjelasan kritis tentang peradaban Islam masa pertengahan, masa kemajuan dan juga masa kemundurannya, serta masa depan peradaban Islam. Bagian sejarah pemikiran berisi penjelasan kritis bangunan pemikiran para tokoh pemikir dan juga gerakan-gerakan mereka pada masa kekhalifahan. Mata kuliah ini mendekati setting pemikiran para tokoh dengan pendekatan sejarah dan juga studi kawasan para pemikir muslim. Hal ini mewakili sebaran kawasan dunia Islam seperti halnya Timur Tengah, Sub-Sahara Afrika, Persia, Anak Brunei, dan juga Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Pada kali ini, Pemikiran Peradaban Islam memiliki bahan kajian atau materi pelajaran sebanyak 14 pertemuan. Di antaranya yakni pertama, pengertian kebudayaan, peradaban Islam, dimensi spiritual pemikiran, dimensi material faktor-faktornya. Pada pertemuan kedua, kita akan menjelaskan atau kita juga akan memahami bagaimana sih pendekatan pengkajian dan sejarah dan kebudayaan Islam, kronologi kawasan, fenomenologi sosial dan politik. Pertemuan ketiga yakni akan membahas tentang peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, cikal bakal Khulafaur Rasyidin dengan negara Islam periode Khulafaur Rasyidin dan juga Piagam Madinah. Pertemuan keempat membahas tentang aspek sejarah, teologi, sosiologi dari peradaban Islam periode klasik. Begitu juga dalam pertemuan kelima dan juga keenam ada periode pertengahan dan juga periode modern. Pada pertemuan ketujuh, masa depan peradaban Islam Indonesia, Turki, dan Mesir juga dibahas secara gamblang dan juga secara detail, sehingga pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester bagi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 4. Pada pertemuan ke-8, mereka akan membahas tentang kawasan Timur Tengah, pemikiran Muhammad Abduh, dan juga aspek rasionologi al-Mana Muhammad bin Abdullah. Pada pertemuan ke-9, terdapat kawasan-kawasan tentang Prasia Syed Hussein Nasr tentang epistemologi, ilmu muqtada tentang filsafat kenabian. Pada subbagian yang ke-10, pembahasan ini lebih kepada pemikiran tokoh Afrika Hasan Hanafi tentang Islam kiri Muhammad Abid Jabiri. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-11, maka ada kawasan Turki Fathullah Gülen tentang gender, pendidikan dan juga dialog para tokoh agama. Pada pertemuan ke-12 ada kawasan Asia Tenggara dan juga para tokoh pemikiran dan peradaban Islam. Ada pertemuan ke-13 yakni anak benua Asia Selatan, Sir Muhammad Iqbal Abduh, dan juga ada pertemuan ke-14 ada kawasan Eropa dan Australia, pemikiran Muhammad Arkon dan Islam di Perancis. Capaian pembelajaran pemikiran peradaban Islam yakni capaian yang pertama adalah menjunjung tinggi kemanusiaan dan menjalankan tugas berbahasa, bermoral, dan beretika. Capaian yang kedua yakni berperan sebagai warga negara yang cinta terhadap negara, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dan juga memajukan peradaban Islam.
Untuk capaian yang ketiga, yakni mengembangkan teori-teori pemikiran peradaban Islam secara luas dan juga menyeluruh melalui pendekatan inter dan multidisiplin ilmu. Untuk CPMK, pembelajaran mata kuliah pemikiran peradaban Islam, yakni mahasiswa mampu memahami, menganalisa, dan juga mampu mengembangkan secara kompetitif dan komprehensif tentang sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Yang kedua, mahasiswa mengembangkan secara komprehensif pembelajaran pemikiran peradaban Islam. Luaran dari pemikiran peradaban Islam ini, yakni mahasiswa mampu membuat portofolio tentang pemikiran dan peradaban Islam era modern, era pra-Islam, dan juga pasca-Islam. Selain itu, luaran kali ini yakni mahasiswa mampu menganalisa artikel dan membuat artikel tentang pemikiran dan juga peradaban Islam. Metode pembelajaran pemikiran peradaban Islam ini menggunakan 3 metode pembelajaran, yakni project based learning, case learning, dan juga metode ceramah. Dengan demikian, diharapkan pembelajaran pemikiran peradaban Islam ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan peserta didik dalam bidang pengajaran. 3 komponen pembelajaran pemikiran peradaban Islam yang disingkat dengan DIA, Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Delivery merupakan proses pembelajaran secara langsung atau face-to-face tatap muka antara dosen dan juga mahasiswa. Untuk interaction merupakan proses pembelajaran dengan 2 arah antara mahasiswa dan juga dosen. Yang ketiga ada assessment, di mana proses pembelajaran berakhir dengan dilaksanakannya sebuah evaluasi baik berupa kuis maupun tanya jawab secara langsung. Sistem pembelajaran pemikiran dan peradaban Islam yakni melalui hybrid learning, dan baik secara luring maupun daring. Luring merupakan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung antara dosen dan juga mahasiswa, sedangkan daring melalui tatap maya, yakni berupa melalui Zoom ataupun Google Meet. Untuk bobot penilaian materi pemikiran peradaban Islam, yakni yang terdiri dari nilai ujian akhir semester sebanyak 15%, nilai ujian tengah semester sebanyak 15%. Untuk nilai tugas, yakni 35%, nilai keaktifan dan sikap terdiri dari 35%, sehingga total keseluruhan penilaian untuk materi perkuliahan pemikiran peradaban Islam sebanyak 100%. Inilah tadi merupakan sistem pembelajaran dan juga bobot penilaian. Inilah implementasi pengajaran mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam untuk mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan kode mata kuliah UNAI 4405. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Oke, sehat? Sehat. Oke, sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa hari ini? Khulafaur Rasyidin. Oke, namun sebelumnya belajar di sini akan mengajak ke teman-teman sekalian untuk memulai pertemuan ketiga ini dengan bacaan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu memenuhi CPMK, mahasiswa mampu memahami, menguasai Khulafaur Rasyidin. Betul. Jadi bagaimana pemerintahannya, pola pemerintahan, politik, serta perdagangan yang ada. Karena mengapa demikian? Yakni Khulafaur Rasyidin itu apa sih sebetulnya? Kepemimpinan. Oke. Namun kemarin itu kan Bu Hajar memberikan tugas ya di pertemuan kedua, yaitu tentang apa teman-teman? Kalau yang kemarin yaitu teologi, sejarah, dan juga politik masa pemerintahan siapa? Nabi semasa di Madinah, seperti itu. Jadi untuk pertemuan yang ketiga ini yaitu tentang
Teologi, sejarah, dan juga pola pemerintahan, perdagangan, ekonomi, Khulafaur Rasyidin. Apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu sebelum kita mulai apa itu Khulafaur Rasyidin? Coba angkat tangan, Oke, siapa namanya? Alivia. Oh iya, belum di absen ya? Tadi ya? Oke teman-teman, kita absen dulu ya pada kesempatan kali ini. Siapa yang hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Nggak ada yang sakit ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelumnya kita akan mengabsen. Kita buka SIMA dulu ya. Oke, Bu Hajar akan mengabsen satu persatu siapa yang pada pagi hari ini memang belum hadir, begitu ya teman-teman. Oke, pemikiran peradaban Islam semester 4 ya? Iya, oke. Prodi apa teman-teman? Pendidikan agama Islam. Oke, ini kita lihat absensi yang pertama yaitu Ahmad Mujtaba Zamzami. Oke, hadir. Marisa Tohat, mana situ? Oh, hadir, sehat. Oke, Abdul Aziz, nggak ngantuk kan, Le, kamu? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Amalia Tahta Rahmatillah, hadir. Alhamdulillah. Fatma Maulia Alfia, hadir. Isma, hadir. Istiqlalia Kamila, oh paling pojok. Saya kira kamu tadi nggak hadir loh. Oke, Mia Salsabila hadir, alhamdulillah. Putih dari, oh Putih hari ini kamu kok berbeda ya? Tambah smile gitu ya? Oke, karena dia pakai pink gitu. Terus ada Revan hadir? Oke, hadir. Dan juga ada Rutbah yang terakhir. Rutbah mana? Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Berarti tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sudah kita absen semuanya. Maka dari itu kita coba mengulang apa sih sebetulnya itu Khulafaur Rasyidin gitu. Fatma tadi sudah sempat mengacung ya Fatma Maya. Iya, apa itu Khulafaur Rasyidin? Pemimpin yang menggantikan Oke, pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad. Ada lagi? Sebelum kita mulai, kita ini pretest dulu. Apa sih itu Khulafaur Rasyidin? Isti ada? kepemimpinan yang dilanjutkan setelah kepemimpinannya dipimpin oleh. Oke, ada lagi? Secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasanya apa Khulafaur Rasyidin? Pengganti, penerus. Hebat sekali ya anak semester 4 ini ya. Oke, Masya Allah. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa sih sebetulnya teman-teman? 4. Oke, siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Teman-teman sudah semuanya tahu ya sejarah Khulafaur Rasyidin itu seperti apa? Masa pemerintahannya seperti apa? Sudah tahu semuanya? Belum ya? Tahu sedikit-sedikit mungkin ya, tapi sudah pernah dengar seperti itu ya. Oke, ini ya. Bojar akan menyampaikan Khulafaur Rasyidin itu ada 4 benar teman-teman, sesuai jawaban teman-teman. Namun kita perlu tahu kapan sih lahirnya atau kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu? Tahun berapa teman-teman? Tahun 632 hingga 634 Masehi. 632 hingga 634 ini berapa? Berapa tahun ya selisih dari tahun tersebut? 2. Oke. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini tahun berapa sampai tahun berapa? 634 sampai 644. 634 sampai 644. Sehingga beliau memerintah berdakwah atau berdakwah untuk melanjutkan peradaban Islam berapa tahun teman-teman? 10 ya. 10 tahun. Oke. Lama mana antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Ada yang lebih lama lagi teman-teman, yaitu Utsman bin Affan. Beliau mengibarkan sejarah dakwah atau melanjutkan peradaban Islam itu selama berapa? Dari 644 hingga 656 tahun. Berarti ada berapa? 12. Berarti yang paling lama siapa?
Utsman bin Affan. Oke, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yaitu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini beliau adalah khalifah yang paling terakhir setelah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 656 hingga 666 Masehi. Oke, terima kasih. Tapi nggak enak ya kalau nggak tahu sebetulnya siapa sih Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin itu secara bahasa nih bermakna yaitu pengganti para siapa? Para rasul yang cendekiawan. Karena rasul itu, nabi itu kan sudah wafat ya. Dilanjutkanlah yaitu sahabat nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin. Adapun pencetus Khulafaur Rasyidin siapa teman-teman? Yaitu orang-orang muslim yang paling dekat dengan Rasulullah. Yaitu mengapa demikian? Karena Rasulullah itu menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Nabi itu selalu mendampingi Rasul. Beliau setia, teman-teman. Beliau tidak pernah berkhianat terhadap Rasul. Bahkan di titik terendah Rasulullah, dia tetap setia. Mendampingi, berdakwah untuk peradaban Islam. Oke. Dan juga di sini ada tugas, ya. Nah, ketika Nabi menjadi pemimpin di dalam menjalankan tugasnya Nabi. Seperti itu. Nah, next. Ini teman-teman, kita tahu tadi sudah sebutkan, sudah disampaikan oleh Bu Hajar bahwa Khulafaur Rasyidin itu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya siapa teman-teman? Abdullah ibnu bin Quhaifah At-Tamimi. Beliau ini di zaman pra-Islam bernama Abdullah. Iya kan? Betul tidak? Iya kan? Abdullah ibnu Ka'bah Khattab. Umar bin Khattab nama aslinya siapa teman-teman? Umar bin Khattab ini nama aslinya ada nggak? Tidak ada ya? Asli ya berarti ya? Beliau bernama Umar. Lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi. Oke. Ayahnya apakah sudah wafat? Sudah teman-teman. Ayahnya itu sudah wafat. Bernama siapa? Al-Khattab bin Nufail bin Abdullah Al-Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Abdil bin Ka'bah. Jadi antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab, beliau itu masih keturunan Ka'bah. Begitu ya. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim binti Al-Mughirah binti Abdullah binti Umar binti Ma'zum. Dibesarkan di mana? Di Bani Adi. Beliau memimpin paling lama, tapi beliau adalah keturunan Quraisy. Berarti bermakna beliau mendapatkan hidayah begitu. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Beliau melakukan sebuah perluasan wilayah, begitu ya. Perluasan wilayah Islam ini dari sudah membentang sampai ke Persia. Selama kepemimpinannya Abu Bakar, ya, beliau tidak ditemukan suatu permasalahan apapun. Tidak adanya perpecahan begitu. Hal ini karena apa? Kemampuan yang sifatnya Umar sendiri ini adalah memiliki sebuah kemampuan yang bijaksana. Sehingga apa? Secara yudikatif dia berhasil, tidak ada pemberontakan di sebuah negara. Oke, next, kebijakan pengurusan terhadap agama. Beliau mengorganisir berbagai macam agama. Dulu ada agama apa kalau dulu? Pertama kali agama itu apa, Nak? Pra-Islam ya? Pra-Islam itu berarti agamanya apa? Pra-Islam agamanya paganisme, menyembah berhala. Kalau sudah pra-Islam, ada Islam, baru pasca Islam hingga saat ini. Oke. Di antaranya perbuatan makar itu timbulnya orang-orang yang murtad pada saat itu. Iya kan? Sudah masuk Islam keluar. Ada yang memang dari kaum Quraisy masuk ke Islam. Bermakna mendapatkan
hidayah. Yang terakhir yaitu sosial ekonomi, sebuah lembaga mirip Baitul Mal. Jadi teman-teman kalau sekarang itu kan jenengan itu kalau ngambil uang, ya kan, ya udah transfer aja, ya kan, ATM atau M-banking. Yang berawal pertama kalinya ada Baitul Mal. Baitul Mal itu seperti Basnas. Baitul Mal itu Badan Amil Zakat ya nasional kayak itu. Baitul Mal fungsinya apa? Itu untuk untuk mengorganisir semua harta rampasan para budak-budak yang ada di kerajaan-kerajaan tersendiri seperti itu. Jadi budak-budak dulu itu kan selalu dirempas ya, dijajah, dibunuh. Nah, makanya itu perlu adanya Baitul Mal yang mengorganisir semua kepengeluaran, stabilitas perekonomian seperti itu. Oke, next. Peradaban pada masa Abu Bakar ada peranata sosial ekonomi, ada juga kesuksesan kepemimpinan beliau, yaitu pada saat sebelum meninggal beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Oke. Peradaban pada masa Abu Bakar itu yang paling menggugah dunia adalah penghimpunan Al-Quran, teman-teman. Mushaf-mushaf kalau dulu itu kan masih di pelepah kurma, ya kan? Masih di batu-batu nisan. Akhirnya apa? Dikumpulkan semuanya oleh para khulafaur rasyidin. Yaitu di masanya siapa? Di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Next, teman-teman. Kemajuan yang telah dicapai apa, teman-teman? Pertama, perbankan sosial masyarakat. Oke. Terus yang kedua, memberantas nabi-nabi palsu. Banyak kan nabi-nabi palsu dulu ya. Oke. Terus pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, perluasan wilayah, ya kan, ekspansi wilayah dari semenanjung Persia ke Arab Saudi dan lain sebagainya. Itu ada Palestina ya di situ. Oke. Yang kedua adalah Umar bin Khattab ini. Jadi saman kalau suka dengan politik itu bisa mencontoh strategi politiknya Umar bin Khattab. Sebegitu. Pemerintahnya itu diatur menjadi 8 wilayah. Ada di provinsi Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, seperti itu. Nah, dan yang pertama kali itu membentuk tentara resmi untuk pertahanan wilayah yang ada di Madinah. Ini, oke. Prestasinya apa, teman-teman? Prestasi dan kebijakan Umar bin Khattab itu adalah menetapkan penanggalan Hijriyah. Jadi, adanya pertama hari Jumat tanggal 1 bulan 2 ya, tahun 1992 Hijriyah gitu. Nah, itu yang pertama kali yang mencetuskan adalah masa siapa? Umar. Beliau yang menetapkan penanggalan Hijriyah. Yang kedua, menetapkan uang resmi negara. Kalau dulu kan sistemnya barter ya, mau beli apapun itu barter. Jadi barang dengan barang. Tapi saat ada kepemimpinannya Umar itu diganti dengan uang, teman-teman. Mengalami sebuah revolusi apa tidak? Mengalami perubahan apa tidak? Nah, mengalami peradaban kan? Nah, mengalami peradaban berarti mengalami sebuah kemajuan. Tidak ada permusuhan antara kaum yang ada kaum Islam dengan kaum murtad tadi seperti itu. Maka di sini ada yang namanya bidang eksekutif ya, ada pertahanan dan keamanan. Karena kebijakan-kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi itu merupakan sebuah solusi jitu untuk menghadapi orang-orang murtad tadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Via, bagaimana dari jawabannya Bu Hajar tadi? Oh, alhamdulillah bisa difahami. Oke, lanjut. Ada lagi? Oh, Zami ya tadi ya? Oke, Zam. Silakan sebutkan, Zam. Pada setiap kekhalifahan itu ada salah satu bidang yang selalu ditonjolkan, yakni pertahanan atau militer. Baik, betul. Kenapa hal tersebut penting untuk dilakukan? Oke, pentingnya sebuah pertahanan ya.
di dalam sebuah negara. Pertanyaan yang luar biasa, tepuk tangan untuk Zami. Kali ini Zami pengen tahu solusinya ya. Kenapa sih kok mesti ada bidang pertahanan seperti itu, ada bidang keamanan seperti itu ya teman-teman. Ya itu wajib dalam sebuah negara. Israel menjajah Palestina. Palestina punya pertahanan nggak? Sebetulnya punya, ya kan? Palestina itu punya pertahanan yang luar biasa. Namun beliau itu bisa ditaklukkan oleh apa namanya, bukan ditaklukkan tapi dimusuhi oleh Israel yang luar biasa. Bahkan dinaskan dalam Al-Quran itu adalah peperangan hingga yaumil kiamah yang tiada habisnya. Namun doa kita semoga Palestina dapat merdeka. Begitu kan teman-teman? Sehingga semuanya adalah punya pertahanan, punya keamanan untuk apa? Menjaga sebuah stabilitas sebuah. Saya menyimpulkan, maka di sini ada post-test. Karena tadi kan ada pretest ya. Sebelum Bu Hajar menerangkan apa penjelasan tentang Khulafaur Rasyidin, Bu Hajar masih menceritakan pembelajaran yang sebelumnya. Ada pretest dulu, sehingga sekarang ada coba kita bermain begitu ya. Ini jangan dianggap post-test deh, ini dianggapnya bermain saja begitu. Oke teman-teman, punya handphone? Punya? Oke. Kalau begitu di sini, oke, kita kuis teman-teman hari ini. Kita kuis ya. Coba teman-teman memahami tidak sih apa yang sudah kita jelaskan dari tadi? Itu coba diakses, bisa join di kuis. Apa sayang? Apa nak? Oh, oke. Udah masuk ya? Oke, Mia sudah masuk. Putih sudah masuk? Oh, belum dimulai. Oke, kita mulai dulu ya. Oke. Nah, oke teman-teman, ini ada Mia, ada Putih, ada Isma yang sudah bergabung, ada Rutbah, ada Zami, oke, lagi ada Olivia yang udah bergabung. Dalam waktu 2 menit lagi, kuis ini akan berakhir teman-teman, begitu ya? Oke, sudah teman-teman? Sudah? Oke. Sudah teman-teman? Sudah bisa jawab pertanyaan pertama? Oke, wow. Mia, the first number. Oke, next Putih. The second is Putih. The third is Isma. Ada Olivia. Ada Revan. Revan udah bergabung ya, Revan ya? Oke. Siap ya? Oke. Oke. Wow. Loh. Mia top skornya. Oke, Isma tingkat peraknya. Oke, selamat Putih tingkat perunggunya. Oke ya. Oke, pejuangnya itu Mia loh, pejuangnya dia jadi penjuang. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi adalah post-test dari pertemuan kali ini teman-teman. Oke, seru nggak kalian? Seru ya dengan metode seperti ini ya. Dengan adanya, oh iya teman-teman, kemarin ada project ya? Project dari Bu Hajar ya? Iya, project apa teman-teman kemarin? Project membuat video pembelajaran yang berbasis kearifan lokal. Iya, sejarah peradaban Islam yang berbasis Afrika. Jangan lupa untuk diselesaikan teman-teman dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi di sini Bu Hajar akan menyimpulkan bahwasannya Khulafaur Rasyidin, sejarahnya, teologinya, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, beliau adalah telah melaksanakan ekspansi wilayah peradaban Islam di semenanjung Persia hingga di semenanjung Afrika. Begitu ya teman-teman. Give applause untuk kita semuanya pada pagi hari ini yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya karena kita sudah belajar. Apabila Bu Hajar ada perkataan yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman sekalian, demikianlah tadi perkuliahan pertemuan ketiga. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pertemuan
Semoga membawa berkah, manfaat, dan kesuksesan untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum